Halo teman-teman fitness mania, para sahabat hidup sehat. Bersama saya Noel. Di kesempatan ini saya ingin mencoba untuk sharing ya, berbagi dan berusaha menjelaskan di mana ada pertanyaan diberikan kepada saya, Mas Noel, kira-kira untuk seorang pemula ketika ingin berlatih weight training, latihan yang bagaimana ya yang benar atau yang tepat atau sebaiknya harus bagaimana untuk seorang pemula ketika akan memulai latihan weight training. Sistem ini adalah salah satu metode weight training yang cukup sederhana, bahkan paling mendasar. Dan saya sangat rekomendasikan ini dilakukan oleh para pemula yang baru pertama kali atau baru saja memulai aktivitas olahraga weight training. Tentunya saya harus belajar dulu ya bagaimana teknik menggunakan alat-alat yang tersedia di tempat latihan saya. Nah, setelah saya paham, baru sekarang kita mulai masuk ke metode paling dasar, paling sederhana dalam weight training. Nah, di sini saya sebagai seorang pemula yang sudah paham teknik-teknik menggunakan alat akan berlatih otot dada dengan alat bench press. Ya, ini saya seorang pemula yang sudah paham cara menggunakan alatnya. Berikut juga dengan teknik yang benar. Nah, kemudian kita mulai masuk ke metode latihan. Saya tadi rekomendasikan metode latihan yang paling sederhana, tapi saya yakin bisa membantu latihan itu optimal bagi seorang pemula, yaitu set system. Diawali dari beban paling ringan. Saya akan mengambil beban ringan mungkin sekitar 10 kilo kanan, 10 kilo kiri, atau mungkin 5 kilo. Ya, ini saya belum tahu beban latihan saya itu seberapa, jadi saya masih meraba. Saya coba dulu 5 kilo kanan, 5 kilo kiri. Kemudian saya lakukan latihan dada dengan bench press. Ternyata di beban tersebut saya bisa melakukan sebanyak 15 repetisi, bahkan mungkin lebih. Sudah tentu, kemudian saya menambahkan lagi beban kanan dan kiri saya, sehingga mungkin saya tambahkan menjadi 10 kilo kanan, 10 kilogram kiri. Saya lakukan lagi dengan teknik yang benar, latihan dada dengan alat bench press. Ternyata repetisi yang saya bisa lakukan dari 15 repetisi menjadi 12 repetisi. Artinya, beban yang saya tambahkan menjadi 10 kilo kanan dan 10 kilo kiri tanpa saya sengaja ya mampu menekan jumlah repetisi yang saya hasilkan dari 15 menjadi 12. Nah, dengan demikian saya akan menambahkan lagi beban kanan dan kiri saya karena repetisi yang saya masih lakukan sebanyak 12. Kemudian saya naikkan lagi beban kanan menjadi 15 kilo, beban kiri menjadi 15 kilo. Nah, di beban tersebut saya lakukan lagi, ternyata beban ini mampu menekan jumlah repetisi yang saya bisa hasilkan menjadi 10 repetisi. Dari 12 repetisi menjadi 10 repetisi. Kemudian saya tambahkan lagi beban kanan dan kiri mungkin perkirakan menjadi 20 kg kanan, 20 kg kiri. Oke, kemudian saya lakukan lagi. Ternyata di set ini saya mampu melakukan latihan dada dengan bench press menghasilkan sebanyak 8 repetisi. Nah, dalam metode set system ini, kategori beban optimal itu ditandai dengan jumlah repetisi yang bisa kita hasilkan sebanyak 6 sampai 8 repetisi. Ya, saya ulangi. Dalam set system, beban optimal kita atau beban inti latihan kita itu ditandai oleh jumlah repetisi yang kita bisa hasilkan, yaitu 6 dan sampai 8. Oke, kembali ke contoh tadi, ternyata di set terakhir tadi saya hanya mampu melakukan sebanyak 8 repetisi. Ya, dari repetisi 10 menjadi 8 repetisi di beban yang terakhir. Kemudian tentunya saya berhenti karena di situ saya sudah memasuki zona beban inti saya. Ya, pertanyaannya, apakah berhenti dan berganti alat atau pindah ke otot lain? Tidak.
Yang kita lakukan setelahnya adalah istirahat mungkin sekitar 1 menit sampai 2 menit. Ambil nafas, istirahat, yang kemudian kita coba lagi lakukan di set kedua. Ya, di beban yang sama. Tadi kan beban terakhir 20 kg kanan, 20 kg kiri. Ya, set pertama saya mampu sebanyak 8 repetisi. Saya coba set kedua. Saya lakukan lagi. Tentunya target repetisi kita itu harus bisa mencapai 8 repetisi atau sekurang-kurangnya 6 repetisi. Seperti itu. Jadi, setelah itu saya akan istirahat, ambil jeda lagi antar setnya sekitar 1-2 menit. Yang kemudian saya lakukan satu set lagi di beban yang sama dengan target repetisi 6-8. Oke, set ketiga di beban yang sama, ya 20 kg kanan, 20 kg kiri, saya lakukan dan ternyata saya masih mampu 8 repetisi. Berarti sudah 3 set ya, di beban 20 kg kanan, 20 kg kiri, total 40 kg. Saya sudah lakukan 3 set dengan target repetisi maksimal 8 repetisi. Saya tidak bisa lebih dari 8 repetisi karena di 7 repetisi itu saya sudah kewalahan begitu. Ya, jadi di repetisi ke-7 tadi saya sudah mulai kewalahan. Kemudian saya coba upayakan lagi masuk ke repetisi ke-8 dan memang harus saya hentikan. Karena kalau tidak saya paksakan lagi masuk ke repetisi ke-9, tentu akan terjadi accident ya atau terjadi cedera pada tubuh saya. Dan itu sangat merugikan. Jadi saya tidak boleh ikut di repetisi ke-8, saya putuskan untuk berhenti di situ. Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi di beban yang sama dengan target repetisi yang sama, yaitu 8 repetisi, sekurang-kurangnya 6 repetisi. Ya, jadi ini di beban yang sama, 20 kilo kanan, 20 kilo kiri, ya set berikutnya. Saya lakukan. Ternyata benar di repetisi ke-6 saya mulai kewalahan, repetisi ke-7 saya semakin kewalahan, tapi saya ternyata masih bisa berhasil melakukan repetisi ke-8. Kemudian saya istirahat, ambil nafas, saya juga bisa minum sedikit untuk basahi tenggorokan saya. 1-2 menit jeda istirahat. Kalau di total ya, dari beban ringan tadi, yang pertama 5 kg, yang kedua 10 kg, set ketiga 15 kg, set keempat ya 20 kg, 20 kg. Ya, di sini saya sudah lakukan sebanyak 4 set. Karena setelah saya tahu ternyata saya mencapai beban optimal saya di set keempat dengan beban 20 kg kanan, 20 kg kiri, saya hanya mampu 8 repetisi. Kemudian saya lakukan lagi 3 set berikutnya. Jadi total semua ada 7 set. Nah, berikut ada cuplikan atau video yang saya buatkan di bagaimana saya mempraktekkan apa yang saya ceritakan barusan. Tapi memang bebannya beda, hanya berbeda beban ya, tapi prosesnya sama. Ditonton sampai selesai ya.
sudah ditonton ya videonya. Jadi di video itu saya mempraktekkan bagaimana saya berlatih otot dada ya dengan alat bench press set demi set. Beban saya tambahkan perlahan sehingga saya menemukan beban inti, ya, beban inti latihan saya. Nah, kemudian saya ingatkan kembali, setelah itu jangan terus berhenti, pindah ke alat lain atau pindah ke otot lain. Ya, kita masih harus melakukan sebanyak 3 set lagi kemudian setelah kita menemukan beban inti latihan kita yang ditandai dengan jumlah repetisi yang kita bisa hasilkan sejumlah 8 repetisi atau sekurang-kurangnya 6 repetisi. Tahan bebannya di situ, kemudian kita lakukan 3 set lagi. Nah, sebelum lupa saya ingatkan dulu set di sini ya, itu seperti babak ya dalam sepak bola, dalam voli, badminton, ada babak ya teman-teman ya. Nah, sama seperti fitness itu, set ini seperti babak. Nah, di dalam babak, dalam weight training ini berisi repetisi. Itu tadi ya. Dalam satu set berisi beberapa repetisi. Oke, jadi demikian teman-teman, sahabat hidup sehat. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat dan cukup menjelaskan bagi seorang pemula. Bila mana masih ada pertanyaan, tidak apa-apa. Silahkan ketik di kolom komentar, tentunya saya akan siapkan jawaban-jawaban atau mungkin penjelasan yang lebih baik lagi. Oke, tolong jangan lupa like dan subscribe-nya, dan bisa di-share juga ke teman-teman, saudara, kerabat, sehingga ini bisa bermanfaat juga untuk banyak orang, bagi seorang pemula yang akan memulai aktivitas fisik, berolahraga, atau weight training. Terima kasih.